Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita horornya. Langsung aja kali ya Bro Ayung. Gak usah lama-lama, udah dinyalain kan rokoknya. Iya. Oke, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan biar kita nggak terlalu lama nih. Baik, terima kasih Mas Pi atas kesempatan. Sama-sama Bro Ayung. Aku tak nyapa kawan-kawan seperti biasa, sapaan yang sama mungkin. Yang sama template template. Template ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan ngobrol semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Terima kasih yang baru datang di channel ini juga. Di sini ada Mas Biru, ada aku yang kita bakalan seperti biasa ngobrol-ngobrol yang horor ya, Pi ya. Betul. Ada sebuah kisah tentu aku datang kemari. Tak benerin Kisahnya apa Bro Ayu? Basa-basi aja pertanyaan. Seakan-akan begitu Seakan-akan. Dan padahal gue emang nggak tahu ya, belum tahu. Iya. Ambil posisi ya. Baik, ambil posisi, muka ditegang-tegangin biar horor. Jadi ini adalah sebuah kisah yang terjadi belum lama, Bi. Ya sekitar beberapa bulan yang lalu. Saat itu ada kerabat aku yang meninggal, gitu ya. Terus aku ditugasinnya masih kerabat jauh lah begitu, tapi ditugasin aku ke sana takziah. Jadi meninggalnya sih malamnya gitu kan. Terus pagi itu niatnya mau dimakamin kan mesti ada digali juga ini di daerah pemakaman situlah tempatku. Terus itu aku dapat tugas buat ngontrol udah selesai apa belum, nanti ini yang padang gali ini empon-emponnya ada apa enggak, apa ya kan ya. Ya, Sajennya. Sesajen, sesuatu sesajian yang gitu disajikan, sesuatu yang disajikan, betul. Itu rokoknya ada apa enggak, minumnya cukup apa enggak. Aku buat ngontrol kayak gitu dan sering wirawiri. Nanti ukurannya segini dibawain, biasanya itu pakai galah panjang. Itu udah diukur, nanti dilebihin sedianya biar enggak terlalu mepet begitu ya. Nah, ini kan masih musim basah juga waktu itu. Bahkan hujannya hampir mirip kayak sekarang sebenarnya. Tapi alhamdulillah setelah digali itu biasanya itu tanah itu semeter aja udah dapat air begitu ya. Ini enggak, masih kering, masih enak lah digali gitu. Terus itu kan jatuhnya udah rada siangan, waktunya buat makan. Dikasih makan tuh biasa begitu. Jadi boncengan sama temen, bawahnya itu satu tampian penuh. Ini kayak nasi tumpeng, di atas ada uraban, ayam apa aja, telur segala macam ikan di bawah begini. Hati-hati jangan sampai tumpah begitu ya. Nanti termosnya sendiri, air panas, kopi segala macam. Siapa tahu tadi kurang begitu. Udah sampai sana, iya bener, udah sekitar semeteran lah. Pak, itu namanya yang megang tadi, apa namanya, kuncen tadi, namanya Ki Cahyo. Ki Cahyo, mungkin Cahyono atau apa, tapi ngatinya aku Cahyo tok. Dulu dia itu bapaknya juga penjaga makam juga, Bi. Jadi, piye Ki, gimana Ki, primen Ki? Ya alhamdulillah ini nggak ada air, alhamdulillah kering gitu kan. Ya udah, ini pada istirahat dulu, ini makanannya udah datang, udah matang, makan dulu. Langsung kan itu yang ngebantuin 4 orang. Nah, jadi warga cabutan tapi biasa gali, jadi cepet Bi. Nah, tangi, bisu-bisu ke embere, itu ya embere. Jadi cuci tangan ini makan bancakan di deket itu cungkup yang buat naro keranda begitu ya. Jadi di sampingnya itu di bawah pohon gede mereka makan begitu. Nah, akhirnya Pak Cahyo membuka obrolan karena dia makan lebih cepat, makannya nggak banyak katanya, tadi habis makan pagi gitu. Ini sambil ngudu campurna kretek seperti yang tahu dulu, tapi ini lagi enggak. Ini tadi juara ya, Mahajir. Merek apa tak sebutin. Ini apa, dia mulai ngobrol gini, Mas, Mas, lagi dulu persis kayak gini banget persis. Maksudnya apa Ki? Ya ini kan yang meninggal namanya Siska, sedulurnya sampean gitu, namanya Siska, umurnya 26 tahun, terus meninggalnya saat hari-hari basah begini hujan gitu. Dulu ada yang namanya tapi bukan Siska, Ika, Fatiha, namanya Fatiha. Itu umurnya persis 26 tahun, nah meninggalnya, maaf ya itu lagi apa namanya, babaran ya, mau lagi ngelahirin. Iya dulu ya persis ada yang orang meninggal namanya mirip, umurnya ya segitu,
tahunnya lagi harinya basah begitu, lagi itu ngelahirin juga, Bi. Nah ini aku kan waktu itu ya belum ada lah orang aku anak keberapa, jadi udah dulu banget kisah lama begitu ya. Ini yang ngubur udah ada apa belum ya, aku malah lah piye Pak, aku ya udah ada tapi belum ngerti lah, belum kesini, masih sono-sono, belum urusan sama makam begitu. Jadi bapak yang ikut makamin, ikut gali tanah begitu. Cuman ya tadi Mas nah kuburannya di sana, dia nuding ke arah sudut sebelah timur. Itu di sana kan banyak kamboja-kamboja, terus dapuran bambu. Oh di situ ya Pak. Iya. Nah itu pas lagi mau digali tanahnya itu ya pada khawatir malah ini nanti disiapin ember. Waktu itu belum ada genset yang disediain ember, takutnya nanti ada air, begitu air tanah, air hujan, nanti sembari ditawu begitu kan. Ditawu itu diambilin keluar airnya. Tapi alhamdulillah itu pas digali ya kayak gini. Kering. Tapi itu ada sebuah keajaiban apa ngomongnya, kata bapak saya, tanahnya wangi Mas. Nah itu yang lain, yang tadinya masih makan, masih ngemil-ngemilin apa itu jadi itu Bi, kayak wangi kayak gitu, jadi sesuatu yang menarik. Aku aja geser gitu, ini cerita menarik ini kan. Akhirnya mereka ngumpul, loken Wak, ada yang ngomong kayak gitu, loken Wak, masa lemah wangi, emangnya kuburan siapa? Ariana wong cerita, kalau ada orang cerita dengerin, ini kisahnya panjang. Ya istirahatnya lama, santai aja, mau cerita-cerita aja. Padahal aku kan lumayan ini ya, buat cerita di sini kan gitu. Terus gimana Wak? Apa itu Mbak siapa ya? Aku ngomongnya Mbak aja wis, karena meninggalnya muda gitu. Mbak Fatihah itu apa orang baik? Orang baik banget Mas dia itu. Jadi dia itu seorang istri yang benar-benar taat, istri yang soleha, pokoknya orangnya juga cantik lah kayak gitu. Nah terus mungkin amalannya bagus apa gimana ya, aku ngomong kayak gitu. Ya tahu-tahu mukanya jadi angel Bi, mukanya si Ki Cahya itu jadi angel, kayak sedih begitu loh. Dan ini beda aku gitu, kok mukanya berubah. Tapi ini Mas, ada kisah menyedihkan di balik itu. Maksudnya gimana? Jenengan tahu almarhum Kaji Amir, katanya begitu. Iya, ini nama samarannya. Almarhum Kaji Amir itu yang orang baik dulu ya, begini, yang sering ngasih-ngasih orang, dermawan begitu. Iya, itu mamanya itu. Berarti dia aja udah meninggal anaknya loh, yang dilahirin itu udah meninggal. Berarti kan udah lama banget. Oh itu ya Pak. Iya. Nah sebelum tadi dia itu meninggal itu, terus ya jadi mantunya orang punya banget lah di sini begitu. Dia itu awalnya biasa-biasa aja, walaupun pernikahannya kurang direstui karena orang susah begitu ya. Tapi lama-kelamaan itu kayak dibenci banget sama orang tuanya, sama mertuanya begitu. Nyampe mengalami beberapa fitnah-fitnah, akhirnya dia terusir dari rumah. Seperti itu Bi katanya. Lah emang nyampe segitu banget kenapa Pak kok nyampe terusir begitu? Jadi kisahnya ngene Mas, ceritanya begini. Orang tuanya si tadi Fatihah itu, ini namanya Dayona yang perempuan, yang lakinya lupa Saimun apa siapa lah pokoknya. Dia itu dulu nyambut gawene kerjanya itu ada di Jakarta. Jakarta Pusat apa ya? Ya Din, bu sama cerita kuno takon maring aku, cerita lama, cerita nanya sama saya mana ngerti. Ya wis Jakarta Pusat, ya pusat aja Ki ya, yang penting cepat ceritanya kan. Itu jualan sarapan di sana. Jadi di sana dulunya ada lokalisasi apa tempat-tempatnya remeng-remeng kayak gitulah pokoknya. Itu jualan sarapan kalau pagi-pagi buta udah berangkat begitu ya. Satu saat itu di gerobaknya apa saking ramenya atau apa nemu bocah Bi. Jadi bocah itu ngembangi, terus bocahnya ayu begitu loh. Ini bayi perempuan. Pak si Dayona, Ibu Dayona, Pak anaknya siapa Pak? Anaknya siapa di gerobak? Jadi kan ada ini ya Bi, apa meja, jadi gerobak di sisi sebelah kirinya dia, nggak ada saking ramenya atau apa, ada bayi ditaruh di situ, anteng nggak nangis Bi katanya. Akhirnya mereka nanya-nanya, sekumpulan orang-orang yang beli, yang di sisi-sisi itu nggak ada yang tahu anaknya siapa, yang naruh siapa juga nggak ada yang ngaku. Tapi ya padahal mereka khawatir, takut-takut ini anaknya siapa atau disangka nyuri bayi begitu ya, was-wasnya kan begitu. Tapi sisi lain mereka senang karena apa?
udah mereka 12 tahun belum punya anak. Kau ngerti, Bi? Iyalah, banyak cerita kayak gitu. Oh iya, Terus. asli. Keren. Itu belum punya anak, diasuhlah sama mereka, diamini, ini dapat rezeki, siapa tahu jadi udah ngasuh ini nanti bisa punya anak sendiri. Itu ngalahi Ibu Dayona itu nggak di Jakarta lagi. Tadinya kan mereka ngontrak, suami istri begitu ya. Bu, ngomongnya Tegalan, Bi. Kamu itu di rumah aja ngerawatin bayi ini. Alhamdulillah, pokoknya dijagain bener-bener. Ini kita dapat rezeki, biar aku sendiri yang dagang di Jakarta. Lah nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau usaha juga buat anak ini kita udah dapat anak ya buat dia. Misalnya kangen ya gampang, nanti aku 2 bulan sekali pulang kayak gitu. Akhirnya Bu Dayona itu pulang kampung, dirawatin bayi tersebut. Itu dia menjelma itu menjadi seorang anak yang cantik, seorang anak yang cantik, irungnya bangir, kulitnya kayak bukan orang situ lah ya, bersih begitu. Jadi kayak wong Landa modelnya kayak gitu. Orang sana bersih dikit ngomong kan Landa. Tapi ya tadi orang kan saking senengnya kan kalau pulang kampung, anaknya siapa nah? Anaknya siapa? Kan gak bayi, meteng kapan? Seperti itu kan, Bi. Meteng kapan? Ngurut. Ini mau ngomong, akhirnya ngomong seadanya. Tadinya sama orang tuanya sendiri bocor kemana-mana. Sementara orang ngerti dia itu dagangannya di tempat kayak gitu. Akhirnya anak ini setiap hari dibully terus, sama teman-temannya, sama orang-orang tua. Anak pungut. Anak pungut, ada orang oli mupuh, anak siapa bu, tuanya langka, kan itu mana kon kayak gitu, tega-teganya ngomong kayak gitu, Bi. Akhirnya karena anak itu sering pulang main nangis, kompromian karena sama suami ketika suaminya pulang, gimana Pak kalau kayak gini terus kasihan bocahnya di pondok Nabi Bu, akhirnya dipondokin, dipesantrenkan di daerah Jawa Timur. Itu kisahnya seperti itu. Itu yang Fatihah tadi ya? Fatihah, dinamakan Fatihah, Bi. Jadi pas bersyukur Al-Fatihah itu mungkin seperti itu. Jadi Fatihah, dia itu dipesantrenkan di sana itu nggak pulang-pulang. Pokoknya kirimin. Kalau ada pengen ketemu dari pihak sini yang ke sana. Takutnya peristiwa yang kemarin terulang lagi. Tapi pas udah sekitar ya umur 18, 17 tahun itu pulang kampung. Makin cantik, Bi, makin bersinar begitu ya. Ukti-ukti kalau sekarang. Ini sana sini pemuda itu banyak yang suka, bahkan orang-orang yang udah duda aja kepengen sama si tadi Fatihah, pengen dijadiin istri. Tapi kalau udah ngomong sama orang tua mereka, keinget anaknya siapa, dulu dapat dari sini, nggak ada yang jadi, Bi. Jadi orang payu lah kayak gitu. Kalau dulu kan segitu udah tua, Bi, udah wayahnya begitu ya. Nah, ada seorang pemuda yang bernama Ramdhani. Dia itu memaksakan diri, itu orang paling kayanya di situ lah. Memaksakan diri, emang biasa minta apa diturutin begitu ya. Memaksakan diri untuk tetap bisa meminang Fatihah. Akhirnya dengan berat hati orang tuanya itu mengizinkan tadi pernikahannya mengabulkan. Apalagi, Bi. Ya udah itu ya. Akhirnya mereka menikah dan awalnya mungkin karena ya mau gimana lagi nih pilihan anak masih seperti mertua pada umumnya, tapi di situ memang menonjol kata si tetangga-tetangga, kata bapaknya Ki Cahyo memang patuh banget nurut. Jadi banyak sawah, banyak kebun itu nganterin rantang, ngirim kentang di orangnya. Itu siapanya? Si Fatihahnya. Jadi emang nggak mau diem orangnya, sopan ini. Tapi kelamaan itu mulai orang tuanya mulai benci si Fatihah tadi. Jadi sering ngomongin ke Ramdhani kalau dulu itu ini bocah selalu orang genah kayak gitu, nggak jelas. Dan dia juga sebenarnya pengen jodohin yang sama-sama derajatnya bukan sama si Fatihah. Dan orang berapa 45 derajat atau 90 ya, derajat? Kalau sekarang mungkin di 32 ya, Bi ya. Nah itu yang tadi yang ngadang-ngadang yang mau nikahin Ramdhani lah sedianya. Jadi pihak sana pun redo kalau Ramdhani harus putus sama Fatihah. Dudanya aja mau, Bi, wong sugih begitu loh. Jadi diupayakan gimana caranya ngusir si Fatihah tadi. Omongan jelek selalu dikeluarin kadang di depan Ramdhani. Tapi Ramdhani saking cinta sama si Fatihah selalu membela seperti itu. Kadang si Fatihahnya sendiri yang
ya wis aku balik aja Mas, jangan di sini Mas, di rumah aku aja. Tetap kenceng ke Ramdhani, di sini aja ada aku, biar orang tua aku kayak apa, lama kelamaan juga nanti berubah seperti itu. Nah ini nyampe diusir langsung Bi, tetap aja Ramdhani membela. Satu ketika piye caranya ya pakai fitnah Bi. Ini cerita detail banget sih Pak. Lah bapakku ngomongnya kayak gitu. Oh ya wis diceritain lagi, lanjut Pak. Jadi akhirnya apa, difitnah. Orang-orang itu kan di rumah kan sepi ya. Maksudnya kalau lagi pagi itu banyak kan ke sawah, ke kebun begitu. Di rumah cuma ada si Fatihah sama nini-nini mbok-mbok lah. Tukang masak-masak, bantu-bantu apa gitu. Ini diutus salah satu kuli Bi. Untuk ngambil apa di rumah, nanti ngomong aja sama si Fatihah kayak gitu. Suaminya di sawah juga waktu itu. Akhirnya tahu-taunya dijebak, seakan-akan dia itu apa ya? Ada hubungan sama salah satu kuli yang ganteng itu. Bi. Akhirnya itu warga tahu apa tuh, namanya jadi jelek banget, nggak ada alasan lagi. Walaupun si Ramdhani itu dengan berat hati, nggak mungkin istriku seperti itu gitu, tetap aja kalah karena warga juga menyaksikan seakan-akan begitu situasinya. Itu diusir dari rumahnya tadi, mertua Bi. Nah yang fatalnya lagi, Ramdhani itu nggak boleh ikut ke sana Bi. Jadi kalau kamu misalnya ke sana, kamu bukan anakku lagi. Pokoknya nggak boleh ketemu, nggak boleh apa. Walaupun Ramdhani kadang-kadang masih sering ketemu di mana kayak gitu. Nah itu akhirnya Fatihah di rumah orang tuanya sama Ibu Dayona tadi, ya bantu-bantu ke sawah karena Dayona kan masih ada sawah sedikit begitu ya. Tapi kadang-kadang gerendesnya, aku ini salah apa kayak gitu loh, berusaha buat jadi istri yang baik, apa kok fitnah terus sampai kejam seperti ini. Bahkan suami yang tadinya membela, kali ini enggak bisa membela aku lagi gitu. Itu makin gede perutnya makin gede, tetap Ramdhani nggak datang. Tapi kabar-kabarnya sih katanya selalu nanyain tapi lewat orang begitu loh. Nggak berani banget sama orang tuanya. Itu sampai kandungannya itu jatuh tempo buat melahirkanlah si Fatihah tadi. Tapi malang dianya nggak selamat, bayinya selamat. Itu yang Amir tadi. Itu yang jadi Haji Amir begitu Bi. Nah gue Mas, saat itu kata bapak saya ya, penduduk itu rada kayak menyesal loh, kenapa ikut-ikutan dengerin omongannya orang tuanya itu, apa hubungannya, terus kepentingannya aku apa, padahal Fatihah orang baik sepertinya kayak gitu, tapi yo orang tuanya dulu kayak gitu, maksudnya ditemuin di tempat lokalisasi. Jangan-jangan memang benar wong dia aja godain si itu kan, ceritanya seperti itu kan, godain kuli. Males tapi itu kayak terjawab ketika Fatihah itu meninggal. Itu nyampe dibawa di keranda itu Bi, nyampe kayak yang bawa itu lari begitu Bi. Yang bawa itu lari, yang melas Mas, kata bapak saya, yang hadir ke pemakaman itu sedikit banget. Cuman berarti keluarga bapak sama ibu, terus dia akhirnya punya adik beneran satunya masih kecil adiknya, terus ini lebih apa ya yang nalkin begitu ya, yang nganterin mayat, terus sama penggali kubur sama penggali kubur, dan yang ngusung keranda itu bayar dari desa tetangga. Jadi tetangganya nggak ada yang mau Bi, kayak saking kepengaruh begitu loh. Tapi mereka ngintip-ngintip loh dari rumah, jenazahnya nyampe enteng banget kayak gitu. Itu kayak ada perasaan melas gitu loh Bi. Kok kayak gitu loh. Itu bapak saya nyaksiin makin dipaculin, itu makin wangi Bi tanahnya. Lah itu pokoknya dari kemarin 3 hari yang lalu hujan masih sama. Nah baru berapa jengkal udah air semua, itu nggak ada air sama sekali. Jadi tanahnya kering bagus ya. Enak, nggak nyerang oyot akar nggak sama sekali, nggak nyerang itu. Ini wanginya kayak apa Pak? Kata bapak saya, wanginya angel, dia nggak pernah dia wangi yang kayak gitu. Yang penting yang ini gitu wanginya kayak tenang begitu, bikin tenang. Kalau sekarang mungkin Bi ya? Kasturi atau inilah buat, ya seperti itulah pokoknya. Nah itu dimakamin di situ nyampe selesai. Nah ternyata ada kisah di balik itu lagi Mas Sayung kayak gitu. Kisah apa maning Pak? Itu karena difitnah itu nggak kena, masih tetap
ini ya masih kurang, tetap aja si siapa Ramdhani di rumah itu tetap pengen ngubungin si istrinya mulu. Akhirnya si Fatihah tadi diguna-guna katanya biar edan, biar gila. Tapi wong mau nih wong pesantren tadi orang pesantren terus orang taat mental. Jadi nggak kena, baliknya ke Ramdhani. Jadi saat kehamilan itu mulai 4 bulan, setelah 4 bulanan persis lah kayak gitu ya, diadain acara cilik-cilikan kecil-kecilan, Ramdhani itu mulai stres, mulai kentir kayak gitu loh. Jadi tadinya dia itu kalau udah sawah kirain mau ngasih apa buat kuli, tahu ngobrol, ya gimana hak, ya nanti kalau anaknya gini-gini itu ngobrol. Berarti jadi alasan kenapa nggak nengokin itu karena kondisinya seperti itu. Setelah 4 bulan itu seperti itu. Tadinya masih nanya-nanya, kadang-kadang ketemu di mana gitu, Bi. Nah itu setelah 4 bulan, jadi sering itu dia ngobrol sendiri seolah-olah itu sama istrinya tadi. Nah orang-orang dulu kan masih kliniknya masih ini, iki guna-guna tapi meleset. Udah perkiraannya seperti itu. Satu ketika bapak saya itu dapat jatah gelandung, Mas. Gelandung apa, Pak? Gelandung itu ronda malam, keliling kampung. Itu sama bertiga, sama teman-teman, dan satu juga tukang yang ikut gali waktu itu. Dia itu muter. Sebentar, Oke. Ronda bertiga, dia itu muter-muter Kampung sampai tiba di halaman rumah tadi Ramdhani. Itu kita kira-kira ya tengah wengi, Mas. Wis lingsir lah katanya, ngomongnya seperti itu. Udah lingsir. Itu nggak biasa-biasanya Ramdhani itu duduk di teras. Ya umai wong sugih, Mas, ada pagernya. Sampai sekarang juga masih ada katanya. Tapi suara ditenggoni katanya, nggak ditungguin. Itu ada taman-taman begitu. Ini wah, Ramdhani kok tumben-tumbenan jam segini ada di luar. Biasanya malam mereka kadang ya keluar malam namanya aki-aki ya, nggak pernah di luar rumah. Ini di luar rumah. Itu lagi ngobrol sama perempuan. Dipikir itu adiknya Ramdhani, menurut tadi bapaknya Ki Cahyo ya. Kirain bapak saya sama teman-temannya itu adiknya Ramdhani, orang perempuan pakai jilbab lah, cuman disambirin doang gitu loh, Bi. Terus pakai baju biasa begitu kayak daster, tapi ada kembang-kembangnya macam-macam. Itu ngobrol, jadi kayak mejanya bundar kayak gini mungkin gambarannya, kayak gini sama kamu begini, Bi. Terus mereka dari sana gitu ngelihat, ya dari gembel-gembelan kembang itu, lihat Ramdhani lagi ngobrol sama siapa itu ya? Adiknya apa ya, Man? Kayak ada yang ngomong kayak gitu. Itu adiknya kali. Iya, Kang, adiknya kali. Itu kan baru pulang. Entah pulang dari mana, nggak dijelasin. Akhirnya, tapi kok didengerin ngomongnya kayak orang bener, Bi. Gak kayak orang stres. Wow, wis mari mungkin ya udah sembuh. Tapi mereka jadi nggak langsung ini loh, nggak langsung keliling, penasaran gitu. Kok yang disebut namanya Fatihah, Bi. Jadi Fatihah ngomongnya kayak gitu. Mas selalu sama kamu, dalam bahasa Jawa ya. Kamu jangan khawatir, Mas selalu sayang sama kamu, pokoknya sama kamu. Terus kamu di sini santeng ya, dipegang-pegang tangannya. Emang Fatihah kayak gitu. Pas dipanteng-pantengin, Bi. Nyata iya Fatihah, Bi. Mirip banget packagingnya semuanya, model jibabannya, nyampe gamis-gamisnya kayak gitu. Man, Fatihah surip kayak gitu. Itu udah meninggal, udah ini, Bi. Sebenarnya udah meninggal setelah itu. Jadi makin matang dari 4 bulan sampai udah dimakamin itu kayak gitu. Man, Fatihah, Man. Mau dikucuk-kucuk bapak sampai kayak gitu, Mas. Sampai teman-teman raup-raupan muka. Diwacani apa ya masih sama katanya, Mas. Itu Fatihah. Fatihah ngobrol apa enggak? Fatihah diem aja katanya. Cuman duduk kayak gitu, santun duduk begitu, Bi. Terus ya Allah, Ramdhani kok ngomong sama ya jadi mau ngomong setan karena kebaikannya Fatihah nggak berani, Bi. Jadi mau ngomong sih sama sifat kayak gitu loh, ngomongnya sifat, ngomong sama sifat tapi sifatnya diem aja. Man, jangan-jangan bukan sifat. Iya, kita kemarin ketipu warga sama fitnahnya orang tuanya Ramdhani. Jangan sampai ini kita juga sama. Akhirnya kayak bareng-bareng ngomong ini, Bi, pada istighfar bareng-bareng loh. Yuk, siapa tahu ini tipuan. Jadi mereka melafalkan itu. Yang duduk di depannya itu rubah seketika itu juga, Bi. Dan itu bikin orang mau lari tapi dipegang-pegang semua. Jadi yang megangin bapaknya
Cahyo Cahyono. tadi yang lebih berani, aja melayu katanya seperti aja melayu, tudegna, berarti selesaiin kayak gitu. Itu Mas jadinya ya Allah, yang namanya kerudung disampirin itu jadi jiwuk katanya. Jiwuk apa maning jiwuk? Jibrak. Iya, rambutnya agak berintik, agak keriting, tapi nggak disemutin, nggak diapa. Tapi jadi kayak sundel bolong kayak gitu ya? Kok tahu sih, jadi nggak seru. Iya. Enggak, gue langsung ngebayangin. Jadi seperti itu, Bi. Ini yang jiwuk gitu lebar, palanya kayak gede begitu. Ini dasternya berubah warna, yang tadinya kembang-kembang apa jadi putih, badek gitu loh. Nah, itu dia kayaknya tahu ada yang ngintipin gitu, tapi ngadepnya tetap ke sana. Gini. Ya, mungkin di sana udah muter, tapi kan masih kalingan itu kan. Itu gelap mau dulu ya pakai lampu tempel-tempel kayak gitu. Wis pokoknya serem aja dibayangna. Kalau aku harus dibayangin, ini buat cerita gitu kan. Jadi itu mereka itu pada ketakutan pegangin pagar, mau bunyi nyampe aja ceklan pagar, aja jangan pegangan saya aja, kata si bapaknya Cahyo. Daripada tak bunyi kan peganginnya bapaknya Cahyo tadi. Itu mereka ngeliat. Jadi seakan-akan si tadi perempuan tadi itu ngeliat, entah itu makhluk apa mereka nggak bisa memastikan, agak jauh juga. Itu jadi diperhatiin kayak ada deg kayak gitu loh, Bi. Itu masih ngomong si Ramdhani, ngomong Fatihah gini sayang, tangannya digini-giniin, Bi. Tangannya dipegang-pegang kayak gitu. Pas dipandangin, diliatin begitu, si makhluk itu tahu kayak gitu pindah di sampingnya itu. Ramdhani kayak megangin itu aja. Jadi dengan apa namanya kursi masih ngelus-ngelus kayak gitu, Bi. Tapi si makhluk itu pindah sampingnya, cerep. Loh, pon Arab Melayu kabeh, tetep betok cangking, jadi 2 orang dicangking begini. Itu badannya bapak saya kan gede, kuat, itu masih muda-muda yang lain. Coba yuk kayak itu. Pantangi, nggak pengalaman katanya seperti itu, Bi. Itu di sampingnya tadi, di sampingnya Ramdhani, tergeser samping kiri. Serep, duduk lagi kayak gitu, cepet banget, Bi. Pasti lama-lama ke depannya bapaknya gini. Enggak, katanya. Terus itu ya bukan ke depannya, jadi bukan di teras, adanya di undag-undagan, di bawah sampingnya kayak pohon. Kalau sekarang apa ya, pohon-pohon hias yang dibulet-buletin itu lebih, itu ada di situ, Mas. Tahu-tahu jelek begitu ada di situ, posisinya ke depan, ke arahnya sini. Enggak, membelakangin. Ku yang nak buring-buringnya nak bolong-bolong ya. Nah, bolong-bolongan gitu ya. Mereka enggak menjelasin itu ada ulet, belatung atau apa, karena enggak. jauh ya. Tapi warnanya tuh beda gitu. Kontras. Kayak diperlihatkan rambutnya ki rada gini loh, ntar kelihatan. Wah, sun. Itu katanya bapak saya sebenarnya takut banget, tapi dia nama baiknya loh sebagai penjaga makam itu harus waninan gitu loh, Bi. Pas ngeliat itu sini ngomong sansun mau sundel kayak gitu, si makhluk udah mulai nengok begini. Yang lari duluan bapaknya Cahyo katanya. Kalau dulu primen kepuntal-puntal lari ke sana. Namanya pas udah nyampe pos disumpah jangan sampai ada yang cerita ke siapapun. Ini kasihan Ramdhaninya, kasihan juga Mbak Fatihah nanti kena fitnah. Padahal kamu lihat sendiri tuh sundel dan mukanya bukan mukanya dia. Jadi sempat kelihatan mukanya angel rewak-rewek kayak gitu loh, Bi. Penuh darah pada bercak-bercak kayak gitulah. Akhirnya namanya orang ya ngomong ke semua, Bi, bahwa ini nggak kuat ya. Ramdhani begini ngobrol sama makhluk berubah jadi sundel bolong gitu ya. Jadi sundel bolong. Nah itu akhirnya jadi membuat alasan bapaknya, orang tuanya Ramdhani itu nggak pernah ngeluarin Ramdhani sejak saat itu. Dikurung. Bahkan katanya konon nyampe Ramdhani nggak ada, nggak ngerti. Warga itu nggak ngerti kayak gitu. Meninggalnya kapan, apa dibawa kemana nggak tahu kayak gitu. Dan dari kejadian itu warga nggak ada yang ngomongin itu jadi sundel, nggak ada. Terbukti tanahnya juga wangi begitu kan. Berarti kan orang baik mendapat warga mulai menebus rasa bersalahnya mereka yang kemakan fitnah, jadi makin sering deketin keluarga Dayona tadi loh, baik-baikin walaupun tanpa pengakuan gitu loh. Aku minta maaf dulu, nggak ada, tapi diterima lagi. Jadi mereka mulai baik buat nebus sama adiknya Dayona tadi. Lebih baik anaknya yang aslinya itu malah dibaikin sama warga gitu ya. Dan pada saat diceritakan seperti itu, walau alam wangi itu muncul, Bi. Itu
ya jam berapa masih jam 11-an kayak gitu istirahat itu wangi itu ada. Man wangi ini kayak gimana kayak gitu. Entah itu pikirannya masing, aku nggak dengar ini, tapi menurut mereka gitu loh. Cahyonya lingak-linguk Bi. Iya dening wangi apa sih? Padahal ada yang bawa parfum atau apa nggak tahu ya. Aku juga nggak dengar, nggak nyium bau itu. Mungkin di kuburan juga bau wangi kan. Iya. Bunga-bunga. Jadi kuburannya nggak jauh. Paling Kamboja orang kayak gini membunuh orang kayak gini. Jangan-jangan diceritani marani mene kayak gitu. Akhirnya enggak, kalau misalnya sundel nggak bau kayak gini aku so tahu kan Bi. Udah lanjutin aja nanti tapi tanggung wis berduhur kayak gitu. Udah sampai bang-abangan selesai. Oh, jadi ini ceritanya yang almarhumah Fatihah tadi ya, Fatihah tadi. bukan yang baru dimakamin ya. Oh, Nilai persis umur-umurannya namanya mirip. enggak, gue pikir tadinya ini lu cerita dulu gitu. Jadi cerita di dalam cerita gitu. Oke. Terima kasih Bro Ayung, satu cerita tentang tadi sosok Sundel Bolong ya. Iya. Ini termasuk penampakan yang udah sangat jarang sekarang. Sekarang itu generasi mudanya kuntilanak ya. Iya. Kuntilanak tanpa lubang di punggung. Ya, tapi secara penampakan mereka mirip sih. Cuma kuntilanak rambutnya tuh agak lurusan dikit gitu ya. Iya. Agak lurusan dikit, nggak sejebrebak gitu. Asli. Kayak gitu. Iya. Ini jadi ingat itu ya, film Suzana dulu ya kayak gitu. Cuma konon kalau dari depan akan samar antara kunti dan pasti orang nyangkanya kunti gitu. Kunti ya, padahal belum tentu. Dan biasanya kalau Sundel Bolong katanya gitu itu lebih jahat dari kuntilanak. Powernya lebih gede. Ya tergantung di kelas-kelasnya. Nggak tahu deh Bob itu. Jelas kita kelas 1, kelas 2, IPA apa IPS kita kan nggak tahu kan gitu kan. Kita kan bahasa soalnya. Udah gitu aja Bro Ayung. Terima kasih ceritanya tentang almarhumah Mbah Fatihah. Ya semoga almarhumah mendapatkan sesuatu yang terbaik di sana gitu ya. Ya siapapun itu gitu ya, yang udah meninggal kita doakan semoga mendapatkan yang terbaik, diampuni dosanya, diterima segala amal baiknya. Siapapun itu juga yang masih hidup, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, lagi banyak orang sakit nih, semoga cepat diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, ya semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.